di channel YouTube PMC. Seperti biasa di channel YouTube PMC kita akan bahas seputar dunia broadcast, dalam hal ini dunia MC, dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Hasil dari obrolan dengan mereka yang punya prestasi akan menjadi inspirasi bagi mereka yang menonton channel YouTube PMC. Tamu kita kali ini adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah SMP swasta Rewarangga yang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, ada banyak prestasi, nanti kita akan jelaskan. Kita kenalan dulu, silakan. Halo semuanya, salam kenal ya. Perkenalkan, aku Sisilia, biasa dipanggil Ibu Sisil, guru bahasa Inggris di SMP swasta Rewarangga, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, kita bicara dengan guru bahasa Inggris di SMP swasta Rewarangga. Oke. Baik Bu, kita lihat bahwa ada banyak prestasi yang diraih oleh Ibu Sin sendiri sebagai guru bahasa Inggris, yaitu juara 1 menulis proposal antar universitas, juara 1 menulis proposal antar universitas se-Indonesia, se-Indonesia dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Ini di tahun 2008 waktu masih menjadi mahasiswa. Iya. Kemudian juara 3 menulis esai bahasa Inggris untuk guru bahasa Inggris se-Kabupaten Ende tahun 2016. Kemudian juara 3 proposal terbaik program ITF Kominfo Kabupaten Ende fase 2 bersama dengan ruang guru di Kabupaten Ende. Kemudian juga sebagai tutor bahasa Inggris yang juga hadir di berbagai radio ya, kemudian juga memberi materi di beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ITF, betul? Ya, benar. ITF Kominfo, juga pernah menjadi tutor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, dilihat dari prestasi-prestasi yang sudah ada, sebenarnya apa yang mendasari dari Ibu Sin sendiri untuk mengikuti berbagai lomba itu? Oke. Yang pertama ya, halo dulu semuanya. Saya sedikit menjelaskan background ya. Sedikit background tentang profesi saya sebagai guru. Awalnya itu saya menjadi guru tahun 2012. Dimulai itu tanggal 3 Januari 2012 ya. Waktu itu saya masih tercatat sebagai mahasiswa. Ya, saya memang kuliahnya terlambat. Setelah tamat dari SMK itu tidak langsung kuliah tapi kerja gitu selama 4 tahun. Terus setelah itu kembali ke ND, kuliah di Universitas Flores, mengambil jurusan atau program studi bahasa dan sastra Inggris. Nah, pada saat menjelang akhir perkuliahan itu diminta oleh sekolah untuk menjadi guru bahasa Inggris di sini. Nah, dari situ memang kegiatan menulis itu sudah saya lakukan sejak masih SMK ya, WMP. Saya suka menulis puisi, suka menulis cerpen, dan ada yang melatar belakangi saya kenapa sampai saya harus menulis. Mau tahu tidak? Boleh. Jadi yang melatar belakangi saya untuk menulis itu adalah proses bully yang terjadi pada diri saya. Bullying. Bully itu kan menyakitkan sekali ya, teman-teman, karena memang banyak sisi negatifnya yang menyebabkan secara psikologis down ya. Tapi bagi saya pribadi, bully itu bukan menjadikan saya seseorang yang lemah mental terus down, drop gitu. Tapi saya menjadikan bully itu menjadi sesuatu buat saya, menjadi inspirasi buat saya, bahwa saya harus bisa membuktikan pada teman-teman yang membuli saya bahwa saya tidak seperti yang mereka katakan gitu. Jadi saya dibully dengan sebutan itu mungkin hanya itu saya sendiri. Tapi dari situ saya menulis awalnya itu kelas 2 SMK itu dengan judul cerpen itu What a Friendship Means. Jadi apa sih makna atau arti dari sebuah persahabatan? Apa arti dari sebuah persahabatan? Iya, karena memang gitu kan teman-teman ya, yang teman-teman kelas ya yang bullying ya. Padahal itu sehari-hari kita komunikasi relasinya bagus. Terus apa yang kesulitan yang mereka temukan dalam hal bahasa Inggris itu saya sering bantu. Tapi kok bisa ya? Di balik semua itu kok ada gitu buat saya. Baik, faktor bullying tadi ya, atau dibully, kata orang sih memang kalau kita sering dibully kita akan menjadi lebih kuat dari segi mental. Kemudian pertanyaan berikut, sejak kapan menyukai bahasa Inggris? Saya suka bahasa Inggris itu sejak kelas 2 SMP. Kakak saya sulung itu kan guide ya. Guide menguasai 2 bahasa asing, bahasa Inggris sama bahasa Perancis gitu. Jadi satu hari dikenalkan ke kami tamunya tamunya dari Belgia, yaitu mantan pengawal khusus kerajaan Belgia. Itu dikenalkan ke keluarga itu ke kami dalam 2 bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu bahasa Perancis. Tapi bahasa Perancis itu dalam komunikasi antar mereka ya, bukan dengan kami gitu.
dalam benak saya waktu itu terpikir gini, kalau abang saya bisa menguasai 2 bahasa asing, minimal saya satu lah. Gitu. Minimal saya satu lah. Nah, sejak saat itu WMP buku-buku bahasa Inggris kakak saya termasuk majalah itu saya baca. Tanpa perlu saya tahu artinya apa, intinya saya baca dulu gitu. Dan satu awal yang bagus waktu itu, saya berusaha menerjemahkan resep makanan yang terdapat di majalah langganan kakak saya itu, Australian Woman Weekly, mingguan wanita Australia. Jadi hanya bermodalkan kamus tipis saja, banyak 150 halaman, tapi saya bisa menerjemahkan itu ada 5 menu masakan, dan saya tunjukkan ke abang saya, ini terjemahan saya, bagus tidak? Kamu terjemahannya ambil dari mana kamusnya? Ini kamus kecil ini. Ya sudah, kamu semoga bisa nanti ya. Bisa belajar bahasa Inggris gitu. Ya sudah, dengan motivasi itu kembali ke ND tahun 2099 ya. Masuklah ke SMK Negeri 1 ND ngambil jurusan pariwisata gitu. Lebih tertata lagi itu bahasa Inggris. Iya gitu. Oke. Baik, kemudian setelah tamat SMK kemudian kuliah, apakah ada kesulitan ketika belajar bahasa Inggris? Rata-rata ya, semua anak-anak, termasuk saya sendiri, termasuk dengan teman-teman yang ada di luar sana, rata-rata kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris susah lah dan sebagainya. Bagaimana Ibu Sin melihat bahwa tidak susah loh belajar bahasa Inggris? Gimana menurut Bu Sin? Ya memang nggak susah sih, karena gini, pertama itu kita harus love ya, ada kata love and like cinta ya. Dulu ya. Suka dan cinta itu 2 hal yang berbeda. Kalau suka itu hari ini suka, besok belum tentu suka. Ya, tapi kalau sudah love itu jatuh cinta. Berarti harus jatuh cinta. Sekecil apapun itu kita tidak akan pernah melepaskan itu. Kayak WMP mencintai seorang cewek kan. Nah itu WMP akan menempuh cara apapun untuk mendapatkannya gitu. Betul. Nah gitu juga dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Satu hal yang saya suka dari bahasa Inggris itu, waktu itu saya termotivasi, bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa pengantar internasional dalam komunikasi dunia ya. Karena ketika kita menggenggam bahasa Inggris kemanapun kita melangkah, pertama yang kita tanya ke orang-orang itu, bisa bahasa Inggris nggak gitu, ya kan teman-teman ya. Jadi saya mencintai bahasa Inggris karena saking cintanya itu, apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu saya lahap. Maksudnya bukan karena apa ya, contoh pertama tuh lagu ya. Saya suka tuh dari lagu dulu. Betul. Tahun 90-an 99 sampai 2000-an itu kan eksisnya itu grup band Westlife tuh. Westlife, dari Irlandia Backstreet Boys, terus Boyzone dihidupkan dengan juga Bon Jovi. Iya, Bon Jovi gitu kan, teman-teman. Itu keren-keren loh lagu itu tuh melankolis tapi ngena di hati. Iya gitu. Walaupun tidak tahu maknanya pertama gitu ya, tapi dengan berdasarkan itu lagu-lagu, saya suka lagunya gitu. Dan belajar terjemahkan dulu lagunya. Nah, itu yang membuat saya bukan fasih sekali ya, tapi belajar untuk mengenal, menguasai dan lancar dalam berkomunikasi. Oke. Bicara soal bahasa Inggris ya, tips mungkin yang pertama tadi adalah kita menerjemahkan lagu, bisa jadi. Kemudian yang kedua bisa jadi apa, kita harus siapkan untuk jatuh cinta dengan bahasa Inggris. Oke, selain dengarkan lagu ya teman-teman, membaca gitu. Karena sekarang kan literasi kita kan sekarang berkurang ya anak-anak sekarang. Betul. Apalagi HP dunia digital sekarang anak-anak lebih condong ke main gadget, main game, kemudian untuk belajar literasi dan membaca sulit sekali ya. Kalau kita dulu kan tidak semudah sekarang ya teman-teman. Kalau dulu itu kita mendengarkan lagu tuh pakai itu ya, pita kaset yang ada pitanya gitu ya. Kemudian Walkman yang kecil. Terus CD ya, bukan DVD tapi masih dalam bentuk CD gitu. Jadi saya suka membeli, walaupun rumah tidak ada tape recorder, tapi saya beli kaset. Bukannya di rumah teman yang ada tape recorder yang ada terhubung dengan radionya itu ya. Buka, dengarkan sambil baca juga, sambil dengarkan sambil baca. Kan dulu di kaset lagu itu kan ada lagu-lagu yang ditulis ya. Jadi kita bisa mudah kan baca. Ada kayak transkripnya ya, transkripnya. Belum ada subtitlenya gitu. Hanya murni ya bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana sih bisa menerjemahkan? Saya cuma punya satu buku, yaitu kamus bahasa Inggris itu dua bahasa. Oxford Dictionary itu Inggris Indonesia ya, tidak ada Indonesia Inggris. Itu yang saya menerjemahkan lagu-lagu itu. Dari situ satu lagi saya suka guru bahasa Inggrisnya. Suka siapa nama gurunya? Kalau masih ada sih. Sudah pensiun tapinya ya.
Mr. Sarifudin. Pak Pak Sarif ya, hai Pak Sarif. Hai, Kalau bicara. Pak Sarif lagi nonton YouTube, Nanti dikirim ke link. iya, BMC nanti ya. Saya jatuh cinta loh sama stylenya itu. Style pengajaran misalnya. Iya, karena pushnya itu mendorong siswanya untuk belajar gitu. Karena gini, saya dulu SMP, saya paling takut dengan guru bahasa Inggris karena dia kejam sekali sehingga ada ketakutan, sudah takut lebih dulu pelajarannya susah. Jadi ini yang jadi soal bahwa kita tidak bisa seharusnya pelajaran mudah karena saking takutnya Takutnya dengan gitu. guru itu menjadi lebih berat. Satu hal yang bikin kita takut, Bem, itu stigma loh yang berkembang dalam benak kita bahwa bahasa Inggris itu sulit ya. dipelajari. Sebenarnya tidak. Ya kita harus merubah itu ya. Iya, stigma ini yang harus dirubah, mindset inilah yang harus dibuang jauh-jauh gitu. Oke, kita lihat belajar bahasa Inggris. Nah, apa yang paling mendasar dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada apa gitu nah. Sehingga sangat jatuh cinta. Nggak tahu ya. Dalam belajar bahasa Inggris itu kita perlu kita mungkin apa simple present tense. Iya. Ya, Yang kunci utama untuk bisa paham bahasa Inggris itu apa sebenarnya? daily training ya. Daily training. Latihan setiap hari. Jangan menyerah dulu. Oh, saya takut gini. No. English is so easy to be learned. Jadi sangat mudah untuk dipelajari. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu subjeknya gitu. Sebenarnya tidak jauh beda sih dengan bahasa Indonesia ya. Saya, kamu, dia, kita, mereka, kalian semuanya kan. Nah, subjeknya udah otomatis Indonesia Inggrisnya kan beda ya. Terus tensesnya simple present tense, simple present continuous tense, simple past, simple future gitu kan. Sekarang, yang lalu dan akan datang. Nah, itu yang kita kuasai. Terus kata kerjanya ada kata kerja beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Terus ada auxiliary verbs atau kata kerja modal ya. Itu sebenarnya dalam proses belajar pun sebenarnya kita sudah belajar. Hanya yang memisahkan itu ketika kita lebih spesifik untuk belajar tentang bahasa Inggris supaya kita bisa mudah membagikan apa yang kita pelajari itu ke orang-orang gitu. Baik, ini kita belajar dengan ahli. Nah, kemudian saya dapat informasi juga bahwa bahasa Inggris itu ada dua, yaitu ada bahasa Inggris Inggris dan bahasa Inggris Amerika. Oke, aksennya ya. Aksennya. Apakah itu benar? Ya, sebenarnya bukan dua, tiga. Tiga ya. English British, English American, and English Australian. Apa yang membedakannya? Secara umum sih tidak terlalu jauh berbeda ya. Mungkin lebih kepada aksennya. Jadi logat ya. Kalau kita ya contohnya. Kalau kayak contohnya, kalau bahasa Inggris kayak gini. What is your name? What is your name? Itu English British ya. Kalau dalam style American, what is your name? Itu faster ya, lebih cepat dari itu. Kalau Australia itu lebih kepada apa ya? Waktu pronunciation itu ada penebalan di lidah gitu. Gitu. What's your name? Jadi kayak ya kalau kita praktis ini sih, Baby bisa nggak kalau? Jangan tanya saya. Saya mohon ampun kayaknya. Iya sih. Seru. Oke, belajar bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu ternyata bahasa Inggris itu katanya ada to be dan sebagainya. Iya. Kemudian apakah katanya kalau Amerika itu tidak menggunakan to be? Sama sih, ya. Iya, secara grammarnya sama. Tapi ada beberapa kata yang digunakan di Inggris tapi tidak digunakan di Amerika. Dari Amerika, dari Inggris, dari Australia mana yang lebih susah dan mana yang lebih gampang? Kalau saya sih saya lebih memilih British style ya, dari UK. Soalnya bahasa Inggris dari sana. Iya, gitu. Kalau Amerika kayak contoh gini, kalau dalam bahasa Inggris gini kan teman-teman, ada kata going to tuh. Going to itu di dalam bahasa Inggris Amerika itu ada gerak. GOTTA, gota kan tulisnya gota, tapi itu going to sebenarnya. Terus kalau dalam bahasa Inggrisnya British style tuh want to, tapi dalam American style wanna, WANNA. Wanna itu want to sebenarnya gitu. I wanna know, saya ingin tahu. I want to know English style ya, British style, tapi I wanna know itu American style. Oke, keren. Oke, ini kita bedah dulu mengenai bahasa Inggris. Kata healing apakah orang Indonesia nih? Lagi tren. Healing. Apakah itu benar apa enggak? Saya pernah baca di salah satu komentar dari seorang guru bahasa Inggris. Kata healing sebenarnya salah digunakan oleh orang. Ya, benar sekali. Salah digunakan oleh orang Indonesia. Gimana pembedahannya?
Healing itu kata dasarnya ada kata heal ya, H-E-A-L ya, heal ya tulisnya ya. Healing itu adalah proses penyembuhan dari suatu penderitaan luka batin yang lama sekali. Bisa penderitaan luka batin, bisa kena penderitaan narkoba dan sebagainya. Healing itu proses penyembuhan sebenarnya itu. Proses penyembuhan. Proses penyembuhan itu terhadap suatu penyakit ya. Penyakit itu banyak ya, penyakit fisik dan non fisik ya. Psikologis dengan biologis itu tidak jauh beda. Tapi kalau macam kayak contoh ya, kemarin saya lihat banyak tuh postingan ke satu tempat wisata lagi healing gitu. I just wanna ask on my mind, what is healing itself? Jadi apa sih healing yang dimaksudkan mereka tuh sebenarnya? Betul. Jadi langsung saya komen di dalam postingannya di Facebook ya, di postingannya itu saya bilang kalau hanya untuk sekadar ke tempat wisata itu bukan healing teman-teman, itu refreshing. You fresh your mind, you fresh from your duty body. Ya, you free everything. Jadi kamu melakukan penyegaran terhadap dirimu dari rutinitas, dari apapun yang membuat otakmu penat, badanmu lelah, itu refreshing. Tapi kalau healing itu proses penyembuhan. Kayak contoh ya, kayak inilah seseorang yang ada luka batin, trauma ya, trauma masa lalu ya. Kayak meninggalnya orang tua secara tiba-tiba yang tidak bisa terima dalam keadaan apapun tidak bisa terima gitu. Trauma secara psikologis mengalami depresi. Nah, dia harus mengalami proses healing gitu, menemui psikologis, terapis. Nah, itulah prosesnya healing. Nah, ketika kemarin teman-teman yang mengatakan healing ke sini, healing ke sana, no, it is wrong gitu. Salah. Jadi buat teman-teman, hati-hati menggunakan bahasa Inggris ya. Dan kita harus tahu dulu artinya apa sehingga penempatan dalam suatu tempat itu jelas. Iya, dalam sebuah konteks ya. Jadi mulai dari sekarang jangan gunakan lagi kata healing ya. Perlu diganti kita rekreasi atau refreshing dan sebagainya. Oke. Bicara soal bahasa Inggris, semua orang mengatakan susah. Tapi kita harus belajar dari kata Bu Sin tadi bahwa Anda seharusnya jatuh cinta dulu sebelum belajar bahasa Inggris. Gitu. Karena bahasa Inggris saya sendiri punya pengalaman ketika kemarin liburan ke Labuan Bajo. Kebetulan kita satu kapal Princess Lala waktu itu. Kita ada 12 orang, 5-nya dari Jakarta, 2-nya dari Medan, 1-nya dari saya dari Palangkaraya, kemudian 2-nya dari Spanyol, 2-nya dari Belanda, 1-nya dari Perancis. Jadi mereka komunikasi dan bahasa Inggris ya kita diam saja karena tidak tahu. Jadi penting sekali, saya sendiri pernah merasa dan pasti akan belajar bahasa Inggris. Khusus ya sama saya. Iya, siap. Oke, Bu Sin sendiri kemudian akhirnya masuk di jajaran tutor di ITF Kominfo fase 2. Waktu itu kenapa akhirnya memutuskan mengikuti kegiatan di Kominfo yang bersama dengan Ruang Guru itu? Oke, ITF Bakti Kominfo. ITF itu sendiri Indonesian Teachers Fellowship. Jadi berarti untuk guru-guru. Guru-guru itu untuk daerah 3T. Karena NTT itu termasuk dalam daerah 3T. Jadi kemarin itu ada program dari Kominfo sendiri untuk ini fase 2 ya. Fase pertama itu Padang Panjang. Ini fase 2 bekerja sama dengan Ruang Guru. Jadi kita tidak sekedar masuk saja Bung WMP. Kita diseleksi. Nah, ada berbagai seleksi itu. Yang pertama itu basicnya kita dengan apa yang mau kita ikut, terus prestasi juga teman-teman. Jadi kemarin sempat saya cantumkan 2 prestasi. Hanya 2 saja ya dari antara yang lainnya. Yang pertama itu mungkin 2 itu yang terkesan ya. Iya. Sangat sih bangga loh. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Yang pertama itu saya mencantumkan di situ juara 1 lomba menulis esai bahasa Inggris antar universitas se-Indonesia, teman-teman gitu. Nah, di situ untuk wilayah 3, jadi wilayah 3 itu ada NTT, ada Sulawesi, Maluku sama Papua. Nah, untuk wilayah 3 itu Miss Sisil inilah yang juara 1. Aduh, keren. Dan yang lebih membanggakan lagi teman-teman, hasil tulisan saya itu, esai saya itu dipajang di websitenya PBB. Wow. Gitu. Jadi waktu itu memang dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional ya, 20 Mei 2008. Waktu itu saya masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Itu tahun kedua saya masuk ya, karena memang kuliahnya terlambat, tidak langsung kuliah setelah tamat SMK kemarin. Jadi awalnya tidak percaya. Waktu itu kan bukan seperti sekarang ya, Wem. Saya aja ngirim
tulisan saya itu pakai alamat emailnya orang lain loh. Waktu itu masih gaptek ya teman-teman, sedikit gaptek 2008 gitu loh. Terus mengikuti itu juga melalui selembaran atau pamflet. Itu saya dapat pamfletnya itu dari abang yang kebetulan dia bersama temannya itu lagi berusaha untuk menggandakannya. Terus kamu ikut ya? Kira-kira judulnya apa gitu kan, ada 3 visi misi itu. Visi misi yang pertama itu visi misi Mr. Soekarno tentang wawasan kebangsaan. Terus Soekarno Hatta tentang Muhammad Hatta tentang ekonomi, ya, dan dan Ki Hajar Dewantara dari pendidikan. Nah, saya pilihnya itu dari wawasan kebangsaan dengan judul apa? Esai saya itu adalah Viva Pancasila. Jayalah Pancasila. Nah, di situ saya membedah 5 sila itu. Kenapa sih harus dipertahankan gitu kan? Karena ini dasar Indonesia, jati diri Indonesia itu ada di Pancasila. Semua yang ada di Indonesia itu tercover di dalam Pancasila itu sendiri. Dan puji Tuhan, ketika diumumkan juara 1 langsung dikasih tahu, Bu Sisilia, karya itu sudah dikirim ke PBB gitu. Itu ada satu kebanggaan tersendiri. Terharu loh waktu itu, nangis saya. Tidak nyangka sih anak ND gitu loh. Kok bisa ya anak ND dari kota sangat kecil waktu itu, kemudian juga dengan perkembangan teknologi kita yang jauh berbeda dengan mereka yang di Jakarta. Jadi tapi ini juga bersejarah loh, Bang. Iya, karena tempat di sinilah Soekarno merenungkan Pancasila. Lahirnya 1 Juni hari Pancasila. Karena dikandung di ND loh. Iya. Oke, kita bicara soal lomba tadi, bahwa prosesnya juga panjang. Kemudian akhirnya bisa memenangkan juara 1, kemudian ada juara 3 lomba esai guru bahasa Inggris. Waktu itu yang juara 3 lomba bahasa Inggris, siapa saingan terberat waktu itu? Guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1. Apa gitu, teman? Ya, teman juga sih, teman Facebook. Terus kita bertemu juga waktu workshop bukan kita bertemu itu international workshop diadakan oleh Universitas Flores itu dengan tutornya dari Kanada dan Amerika. Kita bertemu di situ, berteman. Nah, dari situ kan kita sering komunikasi kan. Jadi tahu kan skill-skill kalau teman-teman yang namanya bahasa Inggris hebat-hebat loh teman-teman, karena tidak semua orang bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi ketika menulis, yang saya pikir waktu itu bukan juaranya loh. Saya menuangkan ide saya gitu. Apa sih yang saya harus tuangkan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten ND, khususnya bagaimana menyadarkan para peserta didik itu untuk mencintai bahasa Inggris, sehingga secara perlahan itu mereka bisa lancar berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, baik pasif maupun aktif gitu. Oke, nice. Oke, kita bicara soal ini, ITF Bakti Kominfo. Apa sih yang dibuat di sana? Oke, ITF Bakti Kominfo fase 2 itu adalah sebuah program pemberdayaan para guru untuk lebih berinovasi, berkreasi dalam platform digital. Ya, karena kita kan sudah masuk ke dalam dunia digital, era digital ya teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terjun ke dalamnya. Nah, di dalam program itu kita diberi pelatihan, diberi pelatihan mengenai aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet, menggunakan digital gitu kan. Dari sisi pengajaran. Iya, karena kemarin juga kan kita masih pandemi. Nah, salah satu sisi yang membuat kita stuck itu adalah pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Ketika PJJ berlangsung banyak kendala. Karena yang pertama kendala dari orang tua. Orang tua mengeluhkan, aduh kenapa sih anak sekolah di rumah gitu kan. Karena selama ini kan orang tua selalu menitik beratkan pendidikan itu di sekolah. Betul. Benar kan? Nah, ketika orang tua sudah menitik beratkan pendidikan itu terjadi di sekolah, nah ketika di sekolahnya berpindah ke di rumah, orang tuanya tidak siap gitu. Betul, apalagi di tengah pandemi juga ya. Sehingga Bakti Kominfo mengadakan merekrut para guru yang berprestasi, digabungkan dalam satu wadah bersama ruang guru juga. Kemudian apakah di ITF Bakti Kominfo itu juga mendapatkan gaji? Kita ikut programnya free ya. Free ya. Tidak berbayar ya teman-teman. Kalaupun kita ada pendampingan berstruktur itu mungkin sedikit transportasi gitu. Tapi ini kita free, no payment.
tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun. Cuman kemarin kita detik-detik terakhir kegiatan itu dari bulan Januari itu kita ikut lomba tantangan guru berdampak gitu. Maksudnya dalam program ini guru mana sih yang energik, yang punya ide-ide brilian untuk perkembangan dunia pendidikan di kabupatennya masing-masing. Karena kemarin kita ada dua tuh yang kabupaten yang ikut program ini, Kabupaten Ende sama Kabupaten Asmat, Papua ya, gitu. Saya tahu juga. Jadi disitulah kita dalam melalui program-programnya, melalui webinar-webinarnya itu dilihat gitu. Seberapa banyak sih guru yang aktif, seberapa banyak guru yang bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dia untuk dikolaborasikan bersama teman-teman yang lain gitu. Iya. Intinya bahwa di situ kita belajar bersama untuk jadi lebih tahu. Iya. Karena di sini melalui webinar, melalui seminar di bulan lalu saya sempat mengikuti webinar tentang menulis. Iya. Tentang menulis yang dibawa oleh Kak Yoyo dari penerbit Little Saloy. Kemudian dari ikut-ikut kegiatan ini akhirnya sebentar lagi mengeluarkan buku. Tapi buku antologi, maksudnya buku gabungan dengan teman-teman yang berbicara tentang guru honor. Gabung nggak? Jadi dari itu aja kita bisa mengenal orang, ilmu yang kita dapat bisa berguna sih. Oke, kita bicara soal narasumber. Apakah narasumber itu hanya berasal dari NTT atau gimana? Kalau narasumbernya itu kita ada 3 ya, kita bertiga. Yang satunya seorang kepala desa ya dari salah satu desa di Gorontalo. Yang berikutnya itu ada ibu, dulunya beliau pernah bertugas di ND, di kantor Telkomsel ND. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Telkom. Keren. Berusia 80 tahun tapi masih energi luar biasa ya. Dan ide-idenya yang brilian itu sangat menunjang perkembangan telekomunikasi sekarang ini. Wow. S2 di Australia dan satu-satunya wanita telekomunikasi di Indonesia yang mau bergelar S2 gitu. Luar biasa ya. Kelar. Oke Kak, oke Bu Sin, kita bicara soal narasumber dan sebagainya. Kemudian di ITF Kominfo sendiri, selain kita bertemu dengan beberapa orang guru yang ada di Indonesia, kita apa saja yang dikerjakan di sana? Oke, yang dikerjakan tuh banyak ya. Ada kebiasaan inti setiap bulannya, ada tugas implementasi, kemudian workbook ya. Itu kalau kebiasaan inti itu kita belajar bagaimana kita mengelola kegiatan kita setiap hari itu sebelum kegiatan pembelajaran terjadi. Jadi apakah selama sepekan itu kita sudah melakukan kayak menonton podcast, menulis, membaca, menonton video-video yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus kita melakukan konsultasi dengan mentor. Mentor itu siapa saja boleh jadi mentor. Intinya kita melakukan komunikasi sehingga terjadinya kolaborasi dan membangun relasi yang bagus. Gitu. Kalau kalau tentang tugas implementasi itu, contoh nih, ada materi tentang Microsoft Office Excel gitu. Nah kita kan sebelum mendapatkan tugas kan kita diberi materinya, terus kita prakteknya dalam waktu webinar kita praktek, terus setelah itu dikasih tugas gitu. Nah dikasih tugas itu dalam batasan waktu tertentu, kayak 3 hari, 4 hari atau 1 minggu. Nah di situ kita mulai sudah berlomba-lomba. Nah di situ ada penilaian tersendiri. Guru mana sih yang proaktif dengan tugas itu? Betul. Kalau guru yang proaktif artinya sudah dapat poin plus nih teman-teman, karena kita dinilai tidak berdiri di tempat atau stuck di tempat, karena kita mau anak didik kita itu berhasil, sukses dalam bidang apapun. Nah, sesuai dengan materi pembelajaran yang kita bawa. Kalau saya bahasa Inggris, otomatis yang berhubungan dengan bahasa Inggris gitu teman-teman. Berarti di ITF Bakti Kominfo ini tidak hanya bahasa Inggris tapi seluruh mata pelajaran juga? Iya, semua mata pelajaran itu tercover gitu. Bahkan ada juga yang tercover bimbingan konseling ya. Itu ada semuanya. Jadi semua guru tidak membatasi apapun mata pelajaran yang diasuh, tapi namanya guru semuanya tercover situ dengan melalui proses seleksi yang di awal itu tahun 2021 ya kita ikut. Ketat. Ya, ketat. Karena situ bukan cuma sekedar mengajukan nama, mengisi formulir, tapi juga dengan prestasi-prestasi yang sudah kita raih gitu. Berarti 40 orang yang tergabung dalam Kominfo Bakti, ITF Bakti Kominfo, itu semuanya orang-orang yang punya prestasi. Oke.
Oke Bu, sekarang kita lihat ini, apa keinginan terbesar dari Bu Sin ya ke depan? Satu harapan terbesar saya itu saya harus mewujudkan proposal kemarin yang saya mendapat juara ketiga proposal terbaik Kabupaten ND di dalam program ITF Bakti Kominfo fase 2 itu dimulai dari sekolah saya. Jadi saya membuat proposal tentang pembelajaran bahasa Inggris yang bukan dalam kelas ya, tapi sudah tergabung dalam English Conversation Club gitu. English Conversation Class. Dan itu apakah tergabung dengan seluruh orang Indonesia atau hanya sebatas orang ND? Awalnya itu program saya buat untuk skala sekolah dulu. Nanti ke depannya itu memang saya berencana untuk menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada dalam satu rayon dulu. Dan jika memang dalam satu rayon itu sukses, tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan antar rayon, juga antar kecamatan dalam kabupaten dulu ya. Nah kalau memang sudah sukses berjalan, otomatis tidak menutup kemungkinan. Nothing is impossible ya. Betul. Tidak ada satupun yang tidak mustahil. Kata orang bermimpilah, kata Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Yes, like that. Betul. Berarti keinginan untuk itu ya. Ya, mewujudkan proposal itu. Kemudian Bu Sin sendiri juga membuka kelas ya, kelas bahasa Inggris bagi yang mau belajar, bisa menghubungi kemana? Oh iya teman-teman, kebetulan saking cintanya saya sama bahasa Inggris itu saya membuka kelas ya, membuka kelas belajar bahasa Apakah Inggris ada kelas bersama. offline sama online? Iya, kalau sekarang saya masih menggunakan luring ya, luar jaringan ya. Itu saya membuka kelas bahasa Inggris mulai dari SD sampai mahasiswa gitu. Dan biasanya saya buka kelas di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah kalau ada yang memang tidak mengizinkan anaknya untuk belajar bersama saya di rumah, tapi di rumahnya langsung ya. Selain itu saya juga pernah menjadi kids tutor, English kids tutor. Jadi tutor bahasa Inggris untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Flores gitu. Selama 6 bulan loh dipercayakan, wah luar biasa gitu kan. Karena memang mungkin karena memang ada penilaian tersendiri ya teman-teman gitu. Jadi ketika dipercayakan jadi English Kids Tutor itu sesuatu. Betul. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Dan orang yang ngasih kesempatan dia tahu kemampuan seseorang. Iya gitu. Betul. Dan ini universitas loh. Bukan kaleng-kaleng kan untuk teman-teman gitu. Jadi satu harapan saya kenapa sampai harus membuka kelas bahasa Inggris itu tadi kembali kepada kecintaan saya kepada bahasa Inggris. Jadi saya ingin berbagi. Jadi membuka kelas bahasa Inggris itu teman-teman bukan semata-mata untuk mendapatkan fee, tapi ada kepuasan dari saya ketika ada anak yang mau belajar bersama saya itu lebih baik dari saya. Kata orang adalah hidup yang baik adalah hidup yang berguna bagi orang. Dan satu lagi yang membuat saya bangga, salah satu anak saya, bimbingan saya itu adalah juara 1 bahasa Inggris ujian nasional berbasis komputer tahun 2018. Wow. Iya, untuk Kabupaten ND ya, untuk Kabupaten ND juara 1, untuk provinsi NTT itu beliau juara 2. Dan sekarang sudah diterima di Universitas Nanyang di Singapura gitu. Dan beliau itu ketika sudah lulus dari SMP melanjutkan pendidikannya di Surabaya di salah satu sekolah internasional. Dan itu kan melalui proses ketat tuh, tes tertulis, tes lisan sama psikotes gitu. Nah psikotes itu kan wawancara all in English ya, semua dalam bahasa Inggris. Jadi saya melatih dia di sini bagaimana menangkis pertanyaan-pertanyaan diajukan. Dan entah kenapa, entah koneksi apa, pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara itu sama persis dengan apa yang saya latih di sini. Dan puji Tuhan itu diterima di posisi pertama dan memang anaknya berprestasi. Sampai sekarang pun sudah kuliah di Singapura karena memang bahasa Inggrisnya itu yang bagus gitu. Jadi bahasa Inggris jangan takut ya belajar bahasa Inggris. Ya, dan Bu Sin juga membuka kesempatan bagi yang mau ke rumah boleh belajar di rumah. Oh iya, Kak. Kalau yang pengen belajar ya bersama saya itu nanti nomor WA-nya. No. Dan kalau yang mau belajar boleh menghubungi Instagram, Facebook apa? Oh iya, oke. Kalau melalui Facebook itu Ceciliania, tulisnya Cae Ciliania, Facebook, Instagram Ceciliania _02083 dan WhatsApp 0852 5370 7363. Yuk belajar bersama Miss Hesu, jamin deh pasti gitu. Jamin pasti. Oke, ini kita bicara soal terakhir bahwa apa pesan buat anak-anak di luar sana yang
belum mau untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Untuk anak-anak yang di luar sana, untuk teman-teman juga ya yang lagi nonton gitu. Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena ketakutan akan membuat kita semakin mundur gitu. Iya. Hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai apa yang harusnya kita cintai. Ingat, bahasa Inggris itu salah satu bahasa internasional, bahasa pengantar, komunikasi. Belajarlah mulai dari hal sederhana, hal kecil di rumah, bangun pagi, just say good morning, good afternoon, good evening, atau apapun itu. Kita lakukan sederhana saja. Tambah lagi kita sering bertanya ke guru, banyak membaca, banyak menonton film-film yang berbahasa Bahasa Inggris Inggris. dan ada subtitlenya di bawah. Subtitlenya itu jangan bahasa Indonesia ya, harus subtitlenya bahasa Inggris supaya lebih itu ngomongnya kayak gitu, katanya di bawah ini loh. Nah, terus menerjemahkan gitu. Menerjemahkan apapun yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dijamin pasti bisa. Oke, luar biasa, kita sudah ngobrol banyak dengan orang hebat bicara soal bahasa Inggris, bahwa ada satu pesan dari Bu Sin bahwa ketakutan bisa membuat kita mundur. Jika kita mau belajar bahasa Inggris, hendaknya kita jatuh cinta dulu dengan bahasa Inggris. Terima kasih banyak sudah jadi tamu di channel YouTube MPMC, dan Sama-sama. semoga menginspirasi teman-teman di luar sana yang mau belajar bahasa Inggris. Bye, see you. See you.